Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misrani Nadia Putri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Model Bagja. Bagja merupakan model manajemen perubahan, menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. 5 tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila di dalam ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Setelah merumuskan visi, maka saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan aset lingkungan sekolah. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan aset lingkungan sekolah. Tindakannya: 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari literatur dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan minat peserta didik melalui pemanfaatan aset lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang sudah pernah memanfaatkan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, bagaimana memilih aset lingkungan sekolah yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik? Tindakannya: menggali informasi tentang guru yang sering memanfaatkan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap aset lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik? Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya: 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan minat belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi antar teman sejawat dalam pembelajaran yang memanfaatkan aset lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan diskusi tentang rubrik asesmen yang mengarah pada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya: 1. Apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan aset lingkungan sekolah? 2. Apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan aset lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya: 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang sering memanfaatkan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan minat belajar yang tinggi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan aset lingkungan sekolah dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Maka tindakannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan pemanfaatan aset lingkungan sekolah setiap minggunya. See you next time.